Mereka tidak dapat merenggut harga diri kita jika kita tidak memberikannya kepada mereka. Dalam pertanyaan Gandhi tersebut, menurut saya bermakna kita bisa menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Sebelum kamu membuka diri untuk orang lain mencintaimu, karena orang pertama yang bisa menghargai dan menyayangi diri kita adalah diri kita sendiri. Pengalaman yang berkenan dengan pertanyaan Gandhi tersebut adalah saya kesal dengan diri saya sendiri yang tidak bisa seperti orang lain, dan saya terlalu merendahkan diri saya sendiri. Dan ternyata orang lain pun merendahkan saya, seperti mengejek sesuka hati mereka. Pada saat itu, saya sadar kenapa saya harus bisa menyayangi diri kita sendiri, karena ketika saya bisa lebih menyayangi diri saya sendiri, orang-orang akan dengan sendirinya menyayangi saya. Lebih utama kepada orang tua saya yang selalu mendukung saya waktu sedang kesusahan. Cara saya menanggapi situasi pandemi yang sedang terjadi saat ini adalah cukup untuk mengikuti arahan pemerintah dengan memakai masker dan sering mencuci tangan. Kemudian kita sering berolahraga jika ada waktu senggang, dan tidak lupa juga untuk makan makanan yang sehat. Mulai dengan tujuan akhir adalah mendasarkan pola asuh yang ingin kita terapkan lewat berimajinasi dari apa yang ada dalam benak Anda saat ini. Mulai dengan tujuan akhir ini, saya menjadi seorang desainer digital. Menjadi desainer digital adalah keinginan saya pada waktu SMP, karena pada waktu SMP saya belum mengenal dunia digital seperti aplikasi digital yang saya gunakan pada saat ini. Tetapi pada waktu SMP saya suka seperti menggambar ilustrasi seperti logo pada buku gambar saya. 10 tahun kemudian, saya akan menjadi lebih baik lagi. Belajar dari pengalaman saya waktu kuliah, itu membuat saya harus menjadi desainer grafis yang terkenal dengan memiliki banyak cabang toko dan memiliki banyak pelanggan pada toko desain grafis yang saya punya. Kemudian di usia 29 tahun, saya harus membahagiakan kedua orang tua saya. Saya memiliki keluarga yang harmonis, sering berkumpul dengan keluarga saya. Menurut saya, independen itu adalah suatu sifat dan sikap kita sendiri yang sudah mandiri dan tidak mau bergantung atau membebani pada orang lain dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut saya sendiri, yaitu belum ada di dalam fase independen, karena saya masih bergantung dengan orang lain, masih memerlukan bantuan kepada orang lain, karena saya belum sanggup untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan pihak lain, dan juga saya mudah terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Menurut pendapat saya, perbedaan sifat independen dengan egois adalah di mana sifat independen merupakan sifat yang ingin bebas atau bisa disebut dengan mandiri dan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Sedangkan sifat egois merupakan sifat yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain.